konon katanya ya. Iya, Mungkin iya, nanti iya. saya bisa dikoreksi ini. Boleh, Kan boleh. Nabi itu qiyamul lail sampai bengkak-bengkak ya kan Iya, kakinya iya. saking panjangnya. Cuma Sangat kan nggak penting. tahu ngopi atau enggak ya kan. Iya. Kita nggak tahu beliau ngopi apa enggak. Cuma kan kalau yang kita yang manusia biasa ini Iya, loh. manusia Kalau biasa. kita sholat atau ibadah sepanjang malam itu kan kayak ngantuk banget kan. Terus mesti ya ini tadi dorongannya kopi untuk Iya. bisa nggak ngantuk tadi. Filosofinya banyak sih Mas. Kalau untuk ngopi kita bisa jadi ajang ngopi kita itu untuk bertafakur sama tazkiyah. Tazkiyatun nafs. Iya, tazkiyatun nafs. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi ngapain Zid? Baru mau bikin kopi nih Mas, grinder. Ini ya, saya udah bawain yang udah jadi. Oh, alhamdulillah. Ini kopi. Masya Allah. Gayo. Kiriman, Gayo Mas. Kiriman dari temanku. Oh. Dia kan orang asli Gayo Losan. Iya. Dapat kopi. Seruput dulu Masya ya. Allah. Ayo. Bismillah. Bismillah. Lumayan habis tarawih tadi, masya Allah imamnya suaranya merdu, bacaannya panjang, jadi ya nikmat sekali yang kita juga bisa murojaah. Tapi kalau panjang sama merdu itu bikin ngantuk ya Mas? Ya, nah, kalau kamu ya iya, kalau saya enggak. Aduh, malu saya jadi terus. Tadi masya Allah banget ketika dengar bacaan imamnya yang merdu, terus ada doa kunutnya juga toh di witir di akhir itu bener-bener jauh Ramadannya tuh kerasa banget. Masya Allah. Terus pas pulang kok rada ngantuk gitu, agak ngantuk. Jadi ya udah inisiatif buat kopi. Kebetulan kan biasa emang kita ngopi kan, sehari-hari kita ngopi kan. Ya mungkin ya supaya nanti bisa kuat untuk ibadah, untuk tadarus ya kan. Nah ini kamu apa giling apa gini? Kopi apa sih? Ini kopi Gayo Wine Mas. Gayo Wine. Iya. Gayo Wine. Wine. Iya wine. Ya bener ada wine. Ini enggak seperti yang disangka-sangka nih Mas. Wine bener-bener wine apa? Tidak. Oh, enggak secara harfiah ada wine-nya. Terus gimana? Ini itu salah satu proses pasca panen. Ini dari biji gayo tapi difermentasi wine. Tapi tidak ada alkohol, cuma namanya saja. Oh, namanya aja, karena tadi proses fermentasinya panjang. Iya. Oh, berarti bukan ada wine-nya beneran? Bukan, ini kan ada prosesnya panjang berkali-kali. Kan ini pakai proses anaerobik Mas namanya. Apa itu anaerobik itu apa? Kalau dipisah katanya anaerobik itu, an itu tanpa, aerobik itu oksigen. Bukan yang senam itu bukan? Bukan. Bukan. Lagi yang senam itu. Oke. Itu proses fermentasi pasca panen. Kopi dimasukkan dalam stainless steel tank itu Mas, biar kedap udara. Jadi fermentasinya itu bisa lebih cepat. Itu anaerobik biasa. Tapi kalau anaerobik wine itu kalau yang biasa itu kan sekali proses itu selesai. Kalau wine itu berkali-kali Mas. Oh, berkali-kali. Iya, setelah dimasukkan kopinya dikeluarkan lagi dijemur. Oh, enggak, kok bisa berkali-kali itu kenapa? Biar ada rasa yang beda Mas. Oh, makanya rada-rada mungkin rasanya nggak kayak kopi biasanya gitu ya? Bukan, iya. Karena setiap proses kopi beda-beda jenisnya tuh beda rasanya, karakternya beda-beda. Oh, karakternya juga, beda. Mas. Oke. Ya, Kalau bicara-bicara tentang kopi nih. Iya. Mungkin aku ada pertanyaan. Boleh? Robusta atau Arabica? Saya Robusta saya. Robusta. Kenapa Robusta? Garis keras. Kenapa Robusta? Karena saya ini penyuka pahit Mas. Oke. Karena itu saya pahit ya. Boleh. Kalau ditambah minuman pahit biar lebih mantap. Biar lebih mantap. Biar sambil merasa nilai-nilai kehidupan gitu. Bagaimana? Iya. Gitu. Oh, jadi kamu tuh lebih senang Robusta ya? Robusta sekali. Robusta garis keras. Nah kalau mungkin brewnya kamu pilih yang mana?
kan banyak, ada yang V60 atau yang pakai entah tubruk atau dan lain. Biasanya kalau ngopi-ngopi biasa itu, kalau saya Robusta biasanya saya bikin Vietnam drip atau enggak saya tubruk langsung, Mas. Oh, berarti kalau Vietnam drip bawahnya ada sebelumnya itu berarti ada SKM-nya berarti? Iya, biasanya saya kasih susu biar gurih biasanya. Oh, biar gurih, bukan biar manis berarti? Bukan. Oh, bukan biar gurih. Karena ya porsi susunya lebih kecil lah. Biar ada gurih-gurih, manis sedikit gitu loh. Kalau tubruk? Kalau tubruk, kalau saya bisa bilang tuh tubruk itu cara minum kopi yang paling jujur, Mas. Oh, paling jujur? Iya. Kenapa paling jujur? Karena rasanya itu bisa langsung keluar, Mas. Karena kopi ya diekstrak pakai air panas itu tanpa embel-embel apalah ukuran atau apa itu bisa langsung keluar rasanya yang paling jujur itu. Tapi emang kalau tubruk ya, pengalaman pribadi, apalagi kalau tubruk terus nggak diaduk, wah itu rasanya emang beda banget daripada kopi-kopi yang lain gitu. Emang mantep. Apalagi kalau kopi misal kita nge-grind sendiri, nge-grind sendiri, giling sendiri, terus kita puring, kita brew sendiri, itu rasanya emang luar biasa banget. Nah, ngomong-ngomong soal ngopi nih, aku sih baru-baru aja mulai ngopi ya, mulai seneng. Baru tahu itu Robusta, Arabica dan jenis-jenisnya. Cuma sebenarnya asal usul sejarah ngopi ini kan kita posisi santri nih, Mas. Santri. Ada nggak sih kaitannya sejarah ngopi sama santri nih, gitu? Menurut kamu nih? Kalau kaitannya dengan santri ya? Kaitan dengan santri. Ngopi dengan santri. Karena santri ini dituntut untuk selalu fokus, Mas. Oh iya, benar-benar. Dalam segala keadaan, dalam segala medan itu kita harus selalu fokus. Saat kita ngaji malam-malam. Oh iya benar. Saat kita baca kitab lah atau apalah diskusi bareng, itu kita harus selalu fokus, Mas. Tapi namanya juga manusia, itu pasti ada rasa jenuh atau malas. Iya kan? Iya benar-benar. Makanya benar-benar. Itu kita harus dapat suntikan tenaga atau energi itu ya dari kopi itu, Mas. Iya. Benar sih. Nah terus kan ketika kita ngopi ada suntikan tenaga atau semangat. Nah terus ada nggak sih mungkin kamu pernah dapat pengalaman pribadi atau cerita dari siapa, kalau ada ulama atau siapa yang dulu pernah ngopi sampai sampai jadi mungkin kuat ibadah dan lain sebagainya, alasannya gitu? Pernah dapat cerita gitu? Saya pernah dapat cerita sih, Mas. Seorang ulama yang bernama Abu Salaf Asy-Syadzili. Oh, imam tarikat itu ya? Iya. Abu Hasan Asy-Syadzili. Itu beliau terkenal dengan kecintaan beliau dengan kopi, Mas. Oh iya. Karena dengan kopi beliau bisa kuat untuk berzikir, kuat untuk sholat malam, atau untuk menulis buku itu, Mas. Oh, berarti saya juga pernah dapat cerita tuh, berarti kalau ada orang yang bilang kalau nggak salah itu kopi itu sahabatnya wali. Iya. Nah, mungkin maksudnya itu kali ya. Iya, mungkin. Karena kan wali Allah pada zaman dulu mungkin ya, ketika nyeruput kopi, minum kopi, apalagi rasanya masih autentik, itu kan tadi yang kamu bilang tadi loh, ada energi, terus ngejreng matanya, terus bisa balikin fokus ya kan. Dan mungkin pas lagi nyeruput kopi, terus zikir, sampai lupa kalau sana zikir itu udah dari malam sampai ke pagi. Dan mungkin itu kali ya, makanya saya juga kadang nemu ada teman atau lagi ngumpul gitu, sebelum ngopi itu dia baca doa dulu gitu. Masya Allah. Jadi dia mengaturkan misalkan Al-Fatihah ila sahibul qahwah dan lain sebagainya sampai nanti sampai ke Nabi Muhammad gitu, karena mereka beranggapan untuk tabaruk supaya ketika nyeruput kopi itu dapat kelezatannya ketika Nabi Qiyamul Lail gitu. Kan Nabi Qiyamul Lail itu kan
konon katanya ya. Iya, Mungkin iya, nanti iya. saya bisa dikoreksi ini. Boleh, Kan boleh. Nabi itu Qiyamul Lail sampai bengkak-bengkak ya kan, Iya, kakinya iya. saking panjangnya. Cuma kan nggak tahu ngopi atau enggak ya kan. Iya. Kita nggak tahu beliau ngopi apa enggak. Cuma kan kalau yang kita yang manusia biasa ini Iya, loh. manusia Kalau biasa. kita sholat atau ibadah sepanjang malam itu kan kayak ngantuk banget kan. Terus mesti ya ini tadi dorongannya kopi untuk Iya. bisa nggak ngantuk tadi ya. Harus ada mood boosternya, Mas. Nah itu Yang paling dicari dari kopi. Terus kalau misalnya kamu ngopi itu sudah berlangsung setiap hari atau momen-momen tertentu aja? Saya kebetulan setiap hari sih. Setiap pagi saya mesti grinder sendiri. Kalau setiap pagi di luar Ramadan maksudnya. Oh iya. Oh iya, di luar Ramadan setiap pagi ya. Iya. Tapi kalau di Ramadan kayak gini nih, kan tadi kita habis taraweh. Iya. Tetap juga dipindah jadwal yang pagi ke malam atau gimana? Kalau saya ngopi pagi kan kaget ya, Oh Mas. iya, Kan perutnya kosong. Sahur-sahur masuk ngopi gitu. Kalau Ramadan nih saya pindah. Pindah. Agenda ngopi saya ke malam. Oh, ke malam. Ba'da tarawih saya pasti. Oh, berarti pas cocok nih. Cocok sekali, Mas. Cocok ya. Oke. Tapi ada pengalaman pribadi nggak sih tentang ngopi ini? Oh ya, sebelum ke situ, ya. Pilih kafe atau angkringan? Kafe atau angkringan? Kafe atau angkringan? Saya angkringan sih, Mas. Waduh, dia agak bertolak belakang. Kalau saya jujur kafe sih, kafe, kopian gitu. Lah, coba kamu angkringan kenapa? Angkringan kenapa ya? Yang paling utama itu karena bersahabat dengan dompet sih ya. Oh iya sih, itu kadang itu jadi pilihan terakhir saya sih kadang kalau lagi ya mungkin lagi uangnya belum ada gitu. Tapi tetap harus ngopi itu untuk tadi buat buster tadi ya. Iya. Akhir bulan lah biasanya lah. Oke. Tapi kalau awal bulan beda cerita. Oh, kalau awal bulan? Ya kita cari-cari rasa yang baru di berarti kafe juga. Ya 80%. 80%. Oke, kafe 80%. Selain itu, kenapa angkringan? Apa mungkin suasananya kah? Kalau kafe kan kayak fancy, mahal, terus ada live musik yang kadang itu. Kalau angkringan kan biasanya ya lebih sederhana gitu, mungkin lebih nyaman karena lesehan mungkin ya kan, terus pinggir jalan. Atau gimana kalau kamu? Kenapa sampai angkringan saya merasa nyaman, Mas. Nyaman. Iya. Nyamannya kenapa tuh? Coba bisa diceritain nggak kenapa nyaman? Kalau kafe kan ada kursi banyak. Biasanya kalau kafe-kafe modern kursinya kan kecil. Oh, iya benar. Saya kurang nyaman sih. Kurang nyaman. Kalau angkringan kan ada biasanya karpet, itu bisa lesehan, melingkar sama teman-teman, kita cerita gitu sih. Karena kalau angkringan tuh yang saya rasa ya, Mas. Cerita yang keluar dari teman-teman tuh lebih keluar daripada di kafe. Oh. Itu kalau di kafe ya pada sibuk scroll sama foto sih, Mas. Oh iya, ngasih apa? Ngasih asupan untuk medsos. Iya, medsos. Foto dulu, misalkan apa kopi tiam lagi kopi tiam, terus di mana lagi? Di Warkopoli atau di mana biasanya itu untuk ya makanan media sosial lah biasanya di Instagram itu ya. Gensi sekarang gitu. Baru stres masuk dulu. Lah itu kadang sih emang kadang tapi emang ada beberapa hal yang ketika kita ngopi di kafe itu nggak ditemuin ketika ngopi di angkringan. Iya. Nah, ketika ngopi di angkringan pun kita nggak nemuin itu di kafe. Nah tadi contohnya kalau kamu bilang ngopi di angkringan itu mungkin bisa lebih keluar ya. Iya. Obrolan. Tapi secara pribadi itu benar sih karena saya juga pernah sesekali lah ngopi di angkringan, terus juga kumpul sama teman-teman dan memang suasana itu lebih warm, lebih hangat. Iya. Terus juga solidaritas, kekeluargaan, bahkan sampai larut malam. Yang tadinya awalnya kita tuh sebenarnya ngantuk banget ya kan. Tapi karena ceritanya makin seru, terus juga solidaritasnya makin kuat, terus jadi kayak mau dihabisin atau mau ditutup obrolannya itu tanggung. Susah. Gitu sih. Karena semakin malam semakin seru. Nah itu kuncinya. Apalagi ya kita laki-laki kan kadang ngobrolannya macam-macam ya. Iya. Mungkin pertama nyeruput kopi. Pertama nyeruput kopi
nanya kabar. Iya, Terus mungkin kalau misal kita main game adalah mabar 10 sampai 15 menit lah atau setengah jam pertama lah. Habis itu udah tuh HP pada ditaruh masing-masing. Terus ketika HP udah ditaruh di depan apa? Misalkan ini meja ya, itu taruh di sini langsung ada tuh biasanya satu yang mulai obrolan tuh. Misal kayak pertama misalkan bahas mata kuliah yang tadi dijelasin atau ada cerita pengalaman orang tuanya, itu biasanya tuh. Jadi biasanya nanti mungkin kalau udah agak geser ke malam sedikit udah mulai jadi cerita nabi tuh. Sahabat tabiin. Itu sampai bawah tuh. Nah, bahkan makanya kadang sampai bisa apa? Sampai sampai apa ya? Kopinya ini tuh kadang sebenarnya udah dingin, tapi masih ada dan diseruput tetap rasanya tuh enak. Itu nggak tahu ya, karena sugesti atau emang kan pengalaman kita ya. Ketika kopi nyeruput, setiap seruputan itu ketika gini, contoh langsung keluar. Kira-kira lantai Dajjal udah kebuka belum? Nah, itu tuh biasanya karena kepancing dari situ udah dimulai. Terus kadang juga ya kita bahas permasalahan ya masyarakat sekitar kita kan, problematika apalagi ya masyarakat kita saat ini. Terus juga terutama karena kita mahasantri ya, fokusnya bukan ke ekonomi atau politik dan lain sebagainya, itu mungkin ada di obrolan selipan kita, tapi itu bukan jadi suatu yang apa ya, yang utama. Kalau kita kan biasanya bahas fikih ya kan, misalkan kayak ya tadi tarawih nih. Kebetulan imamnya itu ya kan panjang. Ya masjid itu biasa emang udah kalau Ramadan itu emang bacanya 1 juz per tarawihnya per malam, 11 rakaat, 8 tarawih, 3 witir, 1 juz 3 witirnya pakai kunut. Lah itu ada orang yang ya biasa pakai tarawihnya 23 rakaat ya, dengan kecepatan 100 Mbps. jadi ketika dia masuk ke situ, Allahu Akbar, mulai baca Al-Fatihah aja, ketika imamnya baca Alhamdulillahirabbil alamin, lu kok nggak pakai bismillah? Karena ya mungkin yang orang tadi itu dia biasa kalau sholat tuh bismillahnya jahar gitu. Terus pas sudah masuk waladhdallin amin, langsung alif lam mim, langsung waduh ini pasti alamat panjang nih ya. Akhirnya saya nggak tahu tadi nasib mas-mas itu gimana tadi, karena kelihatannya awal-awal, karena saya juga agak telat untuk takbiratul ihram tadi, jadi bisa ngelihat sepersekian detik wajah dari emasnya itu kayak gelisah gitu loh. Ya Allah kok kenapa kayaknya panjang. Dan itu mungkin ya karena mungkin beliau habis kerja atau apa, kita nggak tahu ya, terus mampir untuk buka, terus sekalian isya, sekalian tarawih, mikirnya gitu. Wah kalau tarawih di rumah nanti jadi malas lah ya kan, mending sekalian aja di masjid tempat buka. Ternyata ya itu 1 juz, masya Allah. Tadi angkringan dan kafe ya. Kalau kafe menurut kamu gimana? Kenapa enggak apa ya, kamu lebih nyamannya di angkringan daripada kafe? Tadi masalah uang ya, dompet ya saya. Ya itu biasanya yang pertama biasanya. Iya, yang pertama. Saya orangnya tidak suka keramaian sih, Mas. Oh, introvert. Ya sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit. Saya tidak suka keramaian sih, Mas. Yang penting saya mengedepankan kenyamanan kalau saya. Terus oh iya sih, emang benar kadang di kafe itu ya ramai, ada live musicnya tadi ya. Bicara ngopi nih, sebenarnya filosofinya apa sih kalau menurut kamu? Filosofi ngopi. Ngopi. Filosofinya banyak sih, Mas. Kalau untuk ngopi, kita bisa jadi ajang ngopi kita itu untuk bertafakur sama tazkiyah. Tazkiyatun nafs. Iya, tazkiyatun nafs. Kenapa bertafakur ya? Kita harus mengingat, terus merenung bahwa anugerah Allah itu banyak, Mas. Banyak sekali. Benar.
Dan kita bisa mengambil pelajaran dari proses kopi ini Mas, dari panen sampai di depan kita cangkir kopi ini, kita bisa mengambil banyak hikmah Mas. Gitu. Terus mungkin ada, itu kan filosofi ngopinya ya. Iya. Mungkin dari kopinya itu sendiri, beansnya, bijinya. Iya. Ya menurut kamu lah, filosofinya apa gitu? Filosofi atau historisnya nih Mas? Filosofi kopinya, mungkin misalkan dalam prosesnya dan lain sebagainya itu loh. Kenapa biji kopi itu dihasilkan? Filosofinya menurut kamu tuh apa? Maknanya itu apa? Untuk kopi, ada beberapa fase nih Mas. Untuk kopi sampai ke cangkir kita. Oke. Yang pertama, fase saat menanam kopi sampai proses pasca panen, terus proses roasting, terus proses menjual kopi ini, itu terus sampai ke gelas, sampai ke kita beli kopi itu, terus setelah itu kita proses sampai jadi cangkir ini, itu banyak prosesnya Mas, dan banyak juga masalahnya Mas. Banyak dari masalah? Setiap fase itu, iya. Oh, baru tahu saya yang ini. Ada masalah setiap ini? Iya, ada masalah dari setiap fasenya Mas. Oh, apa aja tuh? Yang pertama, contoh, kalau kita menanam kopi ini, itu kopi ini bisa disebut tanaman yang manja sih Mas. Tanaman manja, kenapa tuh? Karena ini kopi ini harus di tempat yang udara yang sejuk, dan di atasnya itu harus ada tanaman peneduh lah Mas. Jadi nggak bisa langsung terik matahari langsung gitu? Tidak bisa. Dan harus di tanah yang kaya akan mineral, yang subur itu. Dan kalau kita tidak bisa dengan baik, merawat dengan baik, ya itu bisa gagal itu Mas. Pada fase itu. Iya, baru paham kan saya kenapa biasanya kopi di dataran tinggi ya. Iya, dataran tinggi. Karena gaya luas itu emang di dataran tinggi sih. Teman saya suka cerita itu. Terus setelah itu fase pasca panen tuh. Biasanya kan ada kopi natural, wash, honey, itu punya masalah masing-masing Mas. Oh gitu. Iya. Saya tahu kamu yang masalah-masalah dari kopi-kopinya ini. Masalahnya ya itu tadi kan natural, wash sama honey ya Mas. Ya itu kalau yang natural itu kan biji kopi yang sudah menjadi cherry, yang sudah merah itu. Oh iya. Itu kan kalau natural itu langsung dijemur Mas. Oh oke. Natural dijemur, wash itu dicuci, jadi bersih, dan kulit merahnya itu hilang. Itu wash itu. Dan itu setelah itu langsung dijemur. Kalau honey itu cuma di kulit luarnya itu dilupas, dan di biji kopinya itu masih ada lendir namanya. Lendir kopi itu dijemur, nanti bisa jadi lengket-lengket kayak madu gitu lah Mas. Oh makanya namanya honey. Iya. Itu ada masalah sendiri-sendiri sih gitu. Nah terus itu kan tadi ya masalah setiap dari penanaman, terus prosesnya, terus masalah di beansnya itu, biji kopinya. Terus ini yang terpenting, ini kan kopi, rasa. Nah filosofi rasa nih, rasa kopi menurut kamu? Rasa. Setiap biji itu punya rasa yang berbeda Mas. Setiap cara kita membuat kopinya itu juga ada cara yang berbeda Mas. Misalnya biji dari Gayo sama dari Jawa Dampit itu punya rasa yang berbeda. Dan cara pembuatannya itu juga. Kalau misalnya kita buat manual brew ya B60, Japanese itu punya karakter yang beda-beda nanti yang dihasilkan. Makanya itu. Lanjut. Dan kaitannya dari setiap proses tadi, proses, masalah, dan rasa kopi itu ke kehidupan kita, ya terus ya kehidupan kamu, saya, dan juga kehidupan
para pecinta kopi lah. Jadi menurut kamu yang bisa kamu ambil dari proses dari sebiji kopi dari kita kegiatan ngopi inilah dan juga beats-nya tuh apa mungkin yang bisa didapat dari bisa kita dapat. Kita bisa menganalogikan kopi ini dengan kehidupan kita, Mas. Karena kita dari kecil ya, kan tadi saya sebut ya, kopi dari panen sampai dicangkir ini kita itu ada proses trial error yang sangat banyak sekali masalah ya. Dari fase-fase. Kita pun juga fase kita kan sangat banyak itu. Dari kita bayi, SD, SMP, SMA sampai kita kuliah ini. Benar. Kan prosesnya panjang sekali. Dan banyak masalah juga. Banyak masalah. Iya. Tapi jangan lupa, Mas. Setiap fase, setiap proses itu kita mendapat hasil. Masya Allah. Walaupun hasil yang kecil ya, Mas. Iya. Nah, dari setiap hasil itu harus kita syukuri. Makanya harus kita tafakur sama tazkiyatun nafs. Oh, masuk tadi. Iya. Kita harus merenung, kita punya masalah yang banyak nih. Kita tidak boleh sombong. Karena setiap proses itu pasti ada bantuan dari Allah. Benar. Walaupun sekecil apapun, kita harus disyukuri hasil yang kita dapat gitu. Jadi dari ngopi aja kita bisa dapat hikmah yang sangat luar biasa. Iya. Gitu. Masya Allah. Banyak sekali. Masya Allah. Mungkin kita seruput dulu kali. Boleh. Biar relax gitu. Bismillah. Oh ya Zid, ini ada kartu. Ya. Jadi kita ya main games dulu lah. Oke. Untuk apa ya biar makin seru aja obrolannya. Oh boleh. Mau saya dulu apa kamu dulu? Langsung diambil nih atau gimana? Ya mau sweet atau langsung ambil? Sweet aja sih. Sweet, oke, boleh. Biasa berarti. Atau gunting kertas. Oke, batu gunting kertas. Oke, kamu menang berarti kamu yang ambil dulu. Ambil dulu. Nah, nanti pertanyaannya langsung. Kapan terakhir kamu merasa imanmu lowbat? Terakhir merasa imanku lowbat. Iya. Itu sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Kenapa? Ya karena ada dapat kabar yang kurang mengenakan dari keluarga karena ada masalah. Itu terus terang buat pikiran dan juga iman agak ngedrop karena ya gimana pun tempat pulang kita kan kembali kepada keluarga kan. Terus juga karena saya ngerasa sebelum Ramadan itu kan Sya'ban. Ya kan ada 3 bulan ya kan. Rajab, Sya'ban, Ramadan ya. Kalau bahasa gampangnya kan Rajab itu buat nanam. Kayak tadi nanam kopi ya. Nanam kopi mulai dari ngurusin nanam dan seterusnya. Rajab nanam. Sya'ban tuh ibaratnya ya kita udah mulai nyiram, udah mulai ngurus kalau misalnya ada hama atau ada gangguan. Seharusnya di bulan Sya'ban ini kita bisa maksimal untuk misal kalau yang sholat sunnahnya yang biasa, yang sholat sunnah rawatib ya, itu misal kalau yang sunnah muakkad kayak zuhur itu kan sebelum qobliyahnya itu 4 rakaat kan. Tapi biasanya ngambil yang 2 aja lah gitu kan. Ya seharusnya bisa tetap istiqomah ya kan. 12 rakaat sehari semalam itu. Tapi ya entah kenapa karena ada masalah itu tadi jadi agak ngedrop, jadi kadang cuma sehari 10 rakaat tadi, ya kadang tapi tetap qobliyah subuh sih tetap itu khair minad dunya wa fiha. Itu jelas nggak bisa ditawar itu kalau qobliyah subuh. Tapi kadang yang duhur yang kadang kita masih ngantuk atau kadang kita bangunnya udah mepet, udah qomat baru bangun, itu kadang jadi ini. Terus kadang maghrib yang kalau maghrib masih bisa ke-handle lah. Misalkan habis maghrib langsung ba'diyah maghrib itu kita langsung oke lah. Bisa. Tapi isyanya kadang bisa langsung isya witir terus tidur ya kan. Tapi ini kadang mikirnya nanti aja waktu sholat malam. Ternyata sholat malamnya juga yang mepet subuh hasil cuma dapat witir 1 rakaat paling enggak. Itu sih pas sebelum Ramadan. Semoga selalu istiqomah ya Mas. Amin ya Allah. Saling doain kita ya, saling doain. Emang siapa nih? Ya tadi kamu udah, sekarang saya dong. Oke. Jangan mudah ya Mas ya. Bismillah ya. Iya.
Ibadah apa yang paling bikin kamu full battery? 100% kalau di HP dicas itu 100%. Apa? Saya ibadah yang paling membuat saya full battery ya Mas. Ikut pengajian sih Mas. Masya Allah. Termasuk ya Mas ya? Termasuk dong. Iya itu. Ikut pengajian karena biasanya setelah pengajian ya walaupun sambil terkantuk-kantuk ya Mas ya. Tapi setelah pengajian ya biasanya seperti relate itu apa yang dikatakan oleh Ustadz yang mengisi biasanya relate sih. Karena setelah itu ya pikiran saya bisa tercerahkan walaupun sedikit ya. Alhamdulillah bisa tercerahkan dengan mengikuti pengajian itu gitu. Nah, tapi kan misal bukan tapi sih kalau pengajian itu kan ya terkadang Allah Subhanahu wa taala Maha baik gitu. Ya kan terhadap hambanya. Kalau kita bersyukur ditambah, tapi kalau kita kufur ya nggak langsung disiksa tapi ditunda ya kan. Dan salah satu bentuk kasih sayangnya Allah itu tadi kan tiba-tiba kita pengen kajian nih. Pengen apalagi ustadznya misalkan ustadz yang penyampaiannya soft atau penyampaiannya sangat-sangat lembut gitu. Jadi menyentuh hati terus dilalah pas juga kondisi kita juga lagi drop. Wah, itu bener-bener recharge banget seperti sih. Bener, siraman. Bener. Saat kemarau, kita di betap, sambil tiduran, enak sih. Tapi nggak pas yang hari puasa kan? Iya, bukan. Jangan, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Oke, gantian kamu lagi sekarang. Zat apa yang paling mulia di bulan puasa? Zat apa yang paling mulia di bulan puasa? Itu bahkan berarti kamu tahu jawabannya dong? Iya. Zat apa yang paling mulia di bulan puasa? Zat ya. Zatun Naim. Salah. Apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Enggak. Tebak ya. Waduh. Saya juga enggak expect. Enggak expect ya. Zakat fitrah boleh. Tapi emang kalau mau zakat fitrah ini ya biasa kan kalau kita udah habis full Ramadan ya kan. Biasanya di akhir itu ya zakat fitrah lah. Ya, saya emang paling inget banget sampai sekarang itu gambar gampangnya zakat fitrah itu kayak apa ya? Misalkan dalam pelaksanaan puasa kita itu kan ya kadang mungkin ada kesalahan yang kita sadari atau enggak ya. Jadi zakat fitrahnya itu ibaratnya untuk sebagai penambal lah dari itu semua gitu dan jadi pembersih juga, pembersih hati karena zakatul fitr ya pembersih fitri, pembersih apa ya jiwa kita, nafs kita. Jadi supaya amalan Ramadan ini yang mungkin ada sedikit khilaf, jadi bisa tersucikan kembali. Terus ketika udah suci, Allah Subhanahu Wa Taala menerima. Makanya kan gampangnya kalau kata orang, ketika Idul Fitri itu kan seperti yang dilahirkan kembali, bayi yang baru lahir. Karena ya fitrah, suci, bersih. Karena itu tadi sih, zakat fitrah. Zakat fitrah ini bisa mempererat silaturahmi ya Mas? Mempererat silaturahmi? Iya. Gimana tuh maksudnya? Karena di kamu saya ya, yang biasanya mengurus zakat fitrah ini biasanya para remaja masjid. Oh, remaja masjid. Oh iya benar-benar mungkin yang tadi yang jarang kumpul. Ya jarang kumpul pada kerja. Sebagian ada yang di pondok. Jadi panitia zakat akhirnya pada kumpul lagi. Benar. Oke, gantian saya ya. Iya boleh. Bismillah. Tebak-tebakan. Aduh. Kas apa yang paling ditunggu-tunggu pas mau lebaran? Kas apa yang paling ditunggu? Kas. Uang kas. itu paling dihindari sih, bukan paling ditunggu. Kalau di kelas paling dihindari. Enggak paling ditunggu itu, enggak. Kasbon. Kasbon sama, itu juga malah terkadang hindari itu. Kas apa? Itu saya nyerah sih Mas. Apa? Nyerah saya sih Mas. Nyerah.
kas apa yang ditunggu saat Lebaran? Iya. Dono kasih Indo, bukan. Kasih itu jangan hari raya. Kasih. Ada i-nya gitu loh kan, jadi kasih gitu. Kasih itu jangan hari raya, THR kan. Apalagi kan kalau orang-orang yang kerja atau kita yang nggak tahu kita masih dapat atau nggak, hitungannya udah besar kayak gini kan, nggak mungkin juga. Mungkin ada 1-2 sih Mas. Iya mungkin kalau ya rezeki anak soleh ya. Tapi ngarep juga sih. Karena ya lumayan ya bisa ya buat beli biji kopi, buat bisa nge-green sendiri lagi ya kan. Beli alat kopi. Iya beli alat kopinya, terus juga ya kadang ya mungkin bisa buat kita ke kafe yang lebih estetik mungkin ya kan. Iya sih, tapi jangan berharap THR, jangan, nggak boleh. Itu kan hak prerogatif yang mau ngasih itu kan. Masa kita ngarep om, tante, pak de, bude om. Wah itu nggak patut itu, nggak sosial kita lah kita. Apalagi amplop. Apalagi amplop biasanya ada gambar ketupatnya tuh. Amplop yang kecil ada gambar ketupatnya. Ketupat kartun Winnie the Pooh. Isinya biasanya yang 2000-an baru ada 5 tuh. Nah, itu. Emang dulu paling seneng sih. Paling seneng. Ya wajar lah. Siapa sih nggak seneng duit? Sadar umur sih Mas. Sadar umur. Orang dewasa kayak kita aja sekarang. Seneng kalau dapat duit kan. Apalagi yang orang-orang kerja nih dikasih THR. Wah, itu paling seneng, apalagi ya ayah saya gitu. Paling seneng itu. Jadi untuk tambahan buat ketika lebaran, untuk masak, koper dan sebagainya. Kayaknya kita seruput dulu kopinya. Habis itu gimana kalau kita saling simak? Kita ke masjid, kita saling simakan 1 jus. Oh ya. Kita seruput dulu ya. Seruput dulu. Oke. Sebutan terakhir. Sebutan terakhir. Sudah. Bismillah, ngaji. Yo, simakan, gak ngantuk, seger. Bismillah.